Salam, silakan dulu Ibu. Saya tugas kesehatan Puskesmas Gunung Bungsu ya. Silakan dulu. Perkenalkan saya dokter yang hari ini. Ada yang bisa dibantu Bu? Ada keluhan? Banyak keluhannya Pak. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Ibu namanya siapa? Ibu Fatimah. Fatimah ya. Umur berapa tahun Bu? 62 tahun. Ibu sehari-hari aktivitasnya apa? Bekerja atau Enggak bekerja. tidak bekerja ya? Ibu tinggal di rumah dengan siapa Bu? Dengan anak. Berarti ada anak, suami masih ada atau Pak? Enggak ada Pak. Berarti berdua ya. Kita Ibu kegiatan sehari-hari di rumah, kemudian tinggal dengan anak. Berarti aktivitas sehari-hari yang untuk bekerja lebih tidak ya? Tidak. Sekarang Ibu ada mengeluhkan seperti mudah lelah, sering buang air kecil. Sering buang air kecil Pak. Sering buang air kecil ya. Kalau untuk sakit kepala, pusing-pusing atau berat di tengkuk ini ada Bu? Enggak sering Pak. Tidak ada. Baik, karena Ibu tadi sudah berumur 65 tahun ya? 65 tahun, maka beresiko untuk penyakit-penyakit tidak menular, maka saya mau melakukan screening atau pemeriksaan ya, pemeriksaan gula darah. Itu Ibu hari ini puasa atau baru makan? Belum makan Pak. Belum makan dari tadi malam. Ya. Jadi pokoknya puasa ya Bu ya. Sekarang yang pertama saya mau melakukan pemeriksaan kadar gula Ibu ya. Jadi tujuannya ini kita mau menentukan apakah Ibu memiliki kadar gula darah yang tinggi di dalam darah. Untuk men-screening adanya penyakit diabetes mellitus ya, penyakit gula. Ayo Bapak Ibu yang sudah selesai silakan ditampilkan video dan PPT-nya sedikit di ujung, tidak terlalu dan sedikit. PowerPoint-nya. Silakan Bapak Ibu. Kemudian kita akan bisa tahu langsung. Atau misalkan Bu saya ya. Boleh bantu jarinya Bu sebelah kiri. Kita akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah dulu. Enggak dulu. Pemeriksaan gula Ibu ya. Zero Pak. Bu, kadar gula darah Ibu memang agak tinggi. Itu Ibu tadi dalam keadaan puasa itu kadar gula darahnya 297. Jadi normalnya di bawah. Kalau untuk puasa itu tidak boleh lebih daripada 200. Selanjutnya tadi kadar gula darah saya catat dulu Ibu ya. 297. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kolesterol. Itu masih sama dengan menggunakan darah tadi. Akan mengambil darahnya tadi untuk diperiksa. Kita cek lagi Bu darahnya. Oke. Kolesterol itu 270 juga tinggi Bu ya. Kolesterol 270. Selanjutnya saya akan memeriksa kadar asam urat. Itu masih menggunakan darah yang tadi. Uratnya di sini. Pemeriksaan asam urat ini terakhir asam urat. Pemeriksaan ketiga ya, asam urat Bu. Tunggu ya.
ya, masih membaca. Untuk asam urat ibu masih relatif masih normal ya, 4,5. Iya Pak. Untuk kadar gula di bawah, untuk perempuan di bawah 6. Jadi dari hasil pemeriksaan kadar gula darah didapati tadi gula darah ibu masih tinggi. Selanjutnya saya memberitahukan kepada ibu tentang gejala-gejala penyakit diabetes. Iya. Jadi untuk kedepannya ibu harus menerapkan cerdik ya, atau pola hidup yang sehat. Iya Pak. Kemudian termasuk juga untuk pemeriksaan kolesterol. Jadi kedepannya saya akan menganjurkan ibu untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin di pos Bindu atau di posyandu. Iya Pak. Selanjutnya pemeriksaan screening kegiatan aktivitas sehari-hari. Dan Slide yang di situ dah. slide. Jadi pemeriksaan kegiatan aktivitas sehari-hari ini untuk mengetahui apakah ibu masih bisa beraktivitas dengan normal, melakukan kegiatan sehari-hari, yang mana dari pemeriksaan tadi ada skornya, yaitu jika nanti hasilnya 0 sampai 4 itu artinya ibu sangat ketergantungan total. Kalau 5 sampai 8 tergantungannya berat. Jadi ibu nanti tinggal menjawab pertanyaan yang saya ajukan ya. Jadi kita mulai ibu ya. Ini pemeriksaan namanya aktivitas kehidupan sehari-hari. Ibu tinggal menjawab seperti yang akan saya arahkan nanti pertanyaannya. Pertama, ibu kalau buang air besar, paham ya? Ya. Masih bisa terkendali tidak dalam pengendalian rangsangan buang air besar? Itu misalnya begini, kalau buang air besar ibu terkendali dan teratur, itu maka skornya 2. Ibu masih terkendali atau teratur, atau kadang-kadang tidak terkendali, itu misalnya BAB-nya cuma sekali dalam seminggu. Masih teratur Pak. Teratur, berarti skornya 2 ya. Kemudian pengendalian buang air kecil. Apakah ibu bisa buang air kecil secara mandiri masih ke kamar mandi, atau sehari-hari buang air kecil sudah menggunakan kateter? Masih bisa Bisa kamar mandi ya, skornya 2. Kemudian dalam membersihkan diri seperti mencuci, menyisir rambut ya, bercukur atau sikat gigi, itu dalam pembersihan diri apakah sehari-hari ibu dibantu oleh keluarga atau orang lain, atau masih bisa mandiri sendiri? Masih bisa sendiri. Terus masih mandiri, skornya 1. Kemudian penggunaan WC atau kamar mandi ya, seperti keluar masuk kamar mandi, membuka atau melepas celana dalam, cebok dan segala macamnya, apa ibu masih bisa mandiri atau perlu pertolongan untuk kegiatan itu, dibantu orang lain? Misalnya kalau cebok masih bisa sendiri? Masih bisa. Masih bisa sendiri. Berarti ibu masih mandiri ya. Berarti kalau masih mandiri skornya 2. Kemudian kalau ibu sehari apakah hanya terbaring atau menggunakan kursi roda? Enggak ya, masih bisa beraktivitas ya, masih mandiri ya. Kemudian berjalan di tempat rata. Apakah ibu kalau masih bisa berjalan di tempat yang rata, misalnya di rumah, ke dapur, mengambil makanan atau minuman, itu bisa bergerak sendiri atau dipapah atau dipindahkan oleh orang lain, atau pakai kursi roda? Bisa bergerak sendiri Pak. Bisa bergerak sendiri ya. Berarti masih mandiri, skornya 2. Kemudian berpakaian, misalnya untuk berpakaian sehari-hari, termasuk dalam memakai sepatu, ya, tali sepatu, mengikat tali sepatu, ibu bisa melakukan sendiri atau ketergantungan atau dibantu oleh orang lain? Dibantu orang lain. Dibantu orang lain. Misalnya pada saat apa itu? Mengencingkan baju atau memakai sepatu atau semuanya? Pakai sepatu ya. Jadi yang dibantu hanya sebagian ya. Kalau dibantu sebagian berarti skornya 1. Ibu kalau di rumah
masih bisa naik turun tangga? Bisa Pak. Bisa ya. Itu tanpa dibantu oleh orang lain atau ibu bisa melakukannya sendiri? Dibantu. Oh betul, jadi butuh pertolongan orang lain ya. Kemudian mandi. Untuk aktivitas mandi, apa ibu dimandikan oleh anaknya atau keluarga yang lain atau mandi sendiri ibu? Mandi sendiri. Bisa mandi sendiri ya. Oke, saya akan menjumlahkan dulu hasilnya. Untuk skornya ibu 15, berarti ibu masuk kategori yang masih ketergantungan hanya ringan. Ya, Ibu ya. ya Pak. Jadi ke depannya kalau ketergantungan ringan, saya akan menyarankan kepada ibu untuk rutin memeriksa kesehatan karena tadi kadar gula darahnya tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Jika masih ada keluhan untuk saat ini, saya akan merujuk ibu ke puskesmas untuk pemeriksaan ataupun konsultasi nanti dengan dokternya. Ya Pak. Ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.